Perkenalkan, nama saya Nurtias Maharani Justina, Paralel 2 MPM 87 dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya ingin menerangkan kitab Adabul Alimut-Ta'lim dari bab 5 yang tentang tata krama orang yang berilmu terhadap dirinya sendiri. Babul Khamis fil adabi alimil fi haqqi nafsihi, ialah di dalam menjelaskan berapa tata krama orang yang berilmu di dalam hak dirinya. Wa fihi ishruna, dan ialah di dalam adapun 20 adaban, apanya tata kramanya. Al-awwal an yudima, adapun yang pertama ialah hendaknya melanggengkan siapa ilmu muraqabatullah, terhadap pengawasan Allah Ta'ala Maha Tinggi, fisirri wal alaniyati, di dalam sunyi dan ramai. Jadi hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, baik di tempat sunyi maupun ramai. Lanjut yang kedua, wasani an yulazima, dan adapun yang kedua ialah hendaknya menetapi siapa ilmu itu, khaufahu, terhadap takutnya itu kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi, fi jami'il harakatihi, di dalam seluruh beberapa geriknya, wasakanatihi, dan beberapa diamnya ilmu, wa aqwalihi, dan beberapa ucapannya ilmu, wa af'alihi, dan beberapa perbuatannya ilmu. Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu itu, aminun, ialah orang yang dipercaya, alama, atas sesuatu, ustudia, yang dititipkan apa di dalam fihi, ilmu tersebut. Jadi min ulumi wal hikmati, dan beberapa ilmu dan hikmah, wal khasyati, dan rasa takut, watarku dzalika, dan adapun meninggalkan minal khiyanati, ialah termasuk dalam pengkhianatan. Wa qad qala ta'ala, dan sesungguhnya mengatakan siapa Allah, la takhunullah terhadap sabda janganlah mengkhianati siapa kalian terhadap Allah, wa rasulah, dan Rasul, watahunu, dan mengkhianati siapa kalian, amanatikum, terhadap amanah-amanah kalian, wa antum, seraya adapun sekalian, ta'lamuna, ialah mengetahui siapa kalian. Jadi yang kedua ini adalah hendaknya tuh orang yang berilmu itu senantiasa tuh merasa takut kepada Allah dalam segala gerak-geriknya, walaupun diam, ucapan, dari perbuatannya. Karena sejatinya orang yang berilmu itu adalah orang yang diberi kepercayaan atas sesuatu yang dititipkannya atasnya, baik itu berupa ilmu, hikmahnya, maupun rasa takutnya, dan mengabaikan anjurannya, dan berarti berkhianat. Sesungguhnya Allah itu sangat melihat orang-orang gerak-geriknya. Allah itu berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 75, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasula wa nahnu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi di dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercaya kepada Allah sedangkan kamu mengetahuinya. Lanjut yang ketiga, wasalisu an yalazima sakinah, dan adapun yang ketiga ialah hendaknya menetapi ilmu terhadap tenang.
Jadi yang ketiga ini hendaknya tuh orang-orang yang berilmu tuh senantiasa itu tenang. Lanjut, yang keempat warabi'. Adapun yang keempat an yulazima, ialah hendaknya menetapi siapa ilmu al-wara'a, terhadap sifat wirai. Nah, hendaknya orang-orang yang berilmu itu senantiasa bersifat wirai gitu. Terus yang al-khamis, adapun yang kelima an yalazima, ialah hendaknya menetapi siapa ilmu terhadap rendah hati. Hendaknya orang yang berilmu senantiasa rendah hati. Semakin kamu banyak ilmu, semakin pula kamu merendah. Jadi mempunyai sifat rendah hati gitu. Jadi kayak ibarat padi. Kalau kita udah banyak menanam padi, pasti kan padi itu merunduk ya. Jadi kita harus belajar seperti padi. Nah, wasadisu, dan adapun yang keenam an yulazima, ialah hendaknya menetapi siapa ilmu al khusu'a, terhadap khusyuk lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa khusyuk, fokus kepada Allah, dan jauhilah larangan-larangan Allah kalau mau ilmunya masuk. Jadi kita harus fokus satu tujuan, menuntut ilmu itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa mimma, dan ialah termasuk dari sesuatu kataba, yang menulis malikun, siapa Imam Malik. Nah, ila Rasyidi, kepada Raja Harun ar-Rasyidi, idza alim ta, adapun tulisan di saat mengetahui siapa kamu ilman terhadap ilmu, fal yura alaika, maka hendaklah dilihat atasmu asarahu wa waqarahu, apa sepengaruh dan kewibawaannya dan ketenangannya, wasakinatuhu wa hilmuhu, kesabarannya, liqaulihi, karena sabda Nabi, al ulama'u, yaitu sabda adapun para ulama, warasatul anbiya'i, ialah perwaris para nabi, waqala Umaru, dan mengatakan siapa Sayyidina Umar, ta'allamu ilma wa ta'allamu, terhadap sabda mempelajari siapa kalian, terhadap ilmu dan mempelajari siapa kalian, ma'ahu, bersama ilmu, as-sakinatu wal waqara, terhadap ketenangan dan kewibawaannya. Waqala ba'dul salafi, siapa sebagian ulama salaf, haqqul alimi, terhadap perkataan ialah hak atas orang yang berilmu, an yatawaddoa, atas orang yang berilmu, adapun hendaknya rendah hati kepada ilmu, billahi fi sirri wa alaniyatihi wa la yahtariza, dan ramainya dengan menjaga ilmu, min nafsihi, dari nafsunya, wa yaqifa ammah, dan berhenti ilmu dari sesuatu ashkala, yang menyulitkan, alaihi, atas ilmu. Nah, yang kelima ini Nah, yang keenam ini termasuk salah satu isi surat dari Imam Maliki ini. Perkataan dari Imam Maliki ini, Raja Harun Rasyid, yaitu jika kamu mengetahui tentang suatu ilmu, maka hendaklah kamu lihat pengaruhnya, kewibawaannya, ketenangannya, dan kesabarannya. Semakin kamu mempunyai ilmu, semakin hati kamu itu merasakan ketenangan, kesabaran, kewibawaannya. Karena apa? Orang yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para anbiya, pewaris para nabi. Nah, Sayyidina Umar ini berkata,
pelajarilah ilmu serta pelajarilah pula selama ketenangan dan kewibawaannya. Sebagai ulama salaf itu mengatakan hak atas orang yang berilmu adalah rendah hati kepada Allah di tempat yang sunyi maupun ramai, menjaga nafsunya dan berhenti dari segala sesuatu yang menyulitkan dirinya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita harus menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita bisa juga menahan nafsunya dari godaan-godaan syaitan. Terus wasabi an yakuna ta'wiluhu. Adapun yang ketujuh ialah hendaknya ada sandaran ilmu fi jami'il umurihi, di dalam seluruh urusan-urusannya. Alallahi ta'ala, ialah atas Allah yang maha tinggi. Jadi hendaknya itu orang yang berilmu selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, maupun itu sulit maupun itu udah bismillah, tawakal, gimana hasilnya itu udah serahkan aja kepada. Jadi kesimpulan dari bab 5 ini, hak atas orang berilmu ini, kita ini harus rendah hati, terus harus jauhi dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, karena ilmu ini adalah mulia, gitu kan. Dan pelajarilah ilmulah serta pelajari pula bersamanya. Jadi kalau kita berilmu ini pasti di dalam diri kita itu merasakan ketenangan, terus kesabaran gitu dari suatu ilmu itu, karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, dari cahaya itu makanya Allah ini mengangkat orang-orang yang berilmu ini, derajat itu derajatnya dinaikin. Karena apa? Karena kan orang-orang berilmu itu seperti pewaris para nabi gitu. Dan jangan jadikan ilmu itu sebagai duniawi, karena ilmu itu bisa kapan aja hilang karena tidak dimurojaah. Jadi kita itu harus selalu murojaah ilmu, walaupun itu sedikit tetap kita murojaah, seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah maupun dari kata-kata bacanya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.